Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Widyaswati, dosen Prodi Akuntansi Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu perpajakan. Mata kuliah perpajakan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada Prodi S1 Akuntansi dan memiliki bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah dengan menyelenggarakan mata kuliah perpajakan pada program studi akuntansi, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi untuk memahami dan mengaplikasikan tentang permasalahan dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga mampu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Dalam mata kuliah ini membahas tentang definisi, ruang lingkup perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan 21, pajak penghasilan 22, pajak penghasilan 23, pajak penghasilan 24, dan pajak penghasilan 25. Untuk capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengadministrasikan perpajakan, mampu secara mandiri menyusun laporan perpajakan dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Materi perkuliahan yang diajarkan satu semester mengenai dasar-dasar perpajakan, mengenai pajak penghasilan secara umum, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, dan pajak penghasilan pasal 25. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus, saya melakukan pembelajaran secara tatap muka dan online dengan perangkat proyektor dan PowerPoint. Kemudian untuk asinkronus, saya menggunakan LMS yang telah disediakan oleh Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi perpajakan kepada mahasiswa. Untuk interaction, saya menanyakan pertanyaan kepada mahasiswa untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa atas materi yang sudah saya sampaikan. Dan assessment, saya memberikan penilaian atas tugas yang telah dikerjakan mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara luring pada mata kuliah perpajakan. Selamat mengikuti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas perpajakan. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang PPh 21 atau pajak penghasilan 21. Nah, menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak penghasilan 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri. Jadi, orang-orang tadi yang bekerja, mereka bekerja, dapat gaji, dapat honor, dapat upah, namanya apa aja ya, yang penting mereka dapat penghasilan yang bisa memperkaya diri mereka sendiri, itu nanti mereka akan kena pajak penghasilan 21. Yang 21 ini khusus untuk orang yang ada warga negara Indonesia. Tuh. Nah, pemotongnya di pajak penghasilan 21 atau 26 itu sama, yaitu nanti ada pemberi kerja. Jadi siapa yang memberikan kerja, mereka akan dipotong pajaknya langsung. Jadi biasanya karyawan itu mereka nggak akan ngerasa nih udah bayar pajak atau belum ya. Nah, mereka tuh nggak ngerasa, tapi tadi ternyata mereka sudah bayar pajak. Ini si pemberi pajak, pemberi kerja atau bendahara dan pemegang kas pemerintah.
Ada lagi dana pensiun. Jadi kalau sudah pensiun tapi ternyata mereka masih dapat pensiunan, nanti mereka juga terkena pajak penghasilan 21. Orang pribadi pembayar honorarium. Jadi ini orang-orang yang tadi mereka memberikan kerja atau pemberi kerja. Itu juga yang memotongkan pajaknya. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan. Jadi kegiatan apapun yang nanti membuat orang tadi bekerja, terus menghasilkan penghasilan, dapat upah, dapat honor, dan sebagainya, itu nanti mereka akan disebut pemotong. Nah, di sini siapa saja yang menerima pajak penghasilan, itu adalah pegawai pertama, itu pasti ya. Kalau pegawai kan pasti dapat gaji, nah itu pegawai. Terus penerima pesangon, kalau mereka tadi sudah berhenti bekerja atau mereka sudah mau pindah pekerjaan, jadi kan mereka sudah berhenti nih, udah nggak kerja lagi, mereka akan dapat pesangon. Lalu imbalan bukan pegawai, ada honorarium komisaris, imbalan peserta kegiatan, dan mantan pegawai. Itu hampir sama dengan yang menerima pesangon ya. Jadi yang sudah selesai bekerjanya, mereka dapat tunjangan, masih dapat gaji yang terakhir, tunjangan atau apapun itu bentuknya, yaitu menjadi pendapatan bagi dia, maka si penerima tadi akan dipotong pajak penghasilan 21. Nah, pajak penghasilan 21 tadi ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini sebagai pengurang. Jadi nanti dia akan mengurangi penghasilan bagi si wajib pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak ini nanti ada untuk diri sendiri, untuk wajib pajak pribadi itu 54 juta. Terus nanti tinggal dilihat. Jadi nanti di pajak itu akan ada tanggungannya siapa aja. Si wajib pajak ini menanggung siapa? Dirinya sendiri, istrinya, orang tuanya, anaknya, atau jadi nanti ada keturunan, garis keturunannya, terus orang tua mungkin bisa, nanti ada saudara yang masih satu garis keturunan, itu juga termasuk bisa menjadi pengurang. Ya. Untuk diri sendiri dan wajib pajaknya diri sendiri tadi, pengurangnya adalah 54 juta. Apabila si wajib pajak tadi sudah menikah, nanti akan ditambah menjadi 4,5 juta. Jadi nanti dihitung tadi, seumpama wajib pajak sendiri, nanti dia keterangannya adalah tidak menikah dengan tanggungan 0, berarti dia pengurangnya hanya 54 juta aja. Nah, nanti kalau dia itu tambahannya sudah menikah, berarti nanti ditambah 4,5 juta. Kalau untuk yang istri bekerja yang penghasilannya digabung, itu nanti ditambah lagi 54 juta. Terus untuk yang tambahan untuk setiap anggota keluarga itu 4,5 juta, tapi maksimal hanya 3. Kalaupun punya anak, maksimal hanya 3, atau tanggungannya itu maksimal hanya 3. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau anaknya, nanti semakin banyak anaknya, semakin banyak memotongnya, nggak bisa. Jadi maksimal hanya 3. Mau anaknya 6, mau anaknya 12, yang jadi pemotong hanya 3. Nah, coba kita hitung ya. Berapa sih kalau si wajib pajak tadi menikah, terus punya anak 2. Ada yang mau nyoba ngitung? Ya, siapa? Mau nyoba ngitung? Berapa sih kalau wajib pajak tadi menikah, terus punya anak 2? Jadi, wajib pajak pribadi menikah, kawin, anaknya 2, berarti berapa PTKP-nya yang menjadi pengurang? Yuk, coba Dina yuk. Berapa kalau pengurangnya dia wajib pajak pribadi dan dia kawin, anaknya 2.
Berapa tadi kalau yang wajib pajak pribadi? 54 juta. Ya, wajib pajak pribadi. Terus dia kawin. Kawin dulu. Anaknya 2. Ya. Berapa? Ya, oke. 67.500 tuh temennya udah bantuin. Nah, dia yang menjadi pengurang nanti. Terima kasih. Jadi nanti dia jadi pengurang itu sebanyak 67.500. Itu apabila dia tadi menikah dengan duaan. Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Udah ya, jelas ya. Jadi nanti untuk PTKP-nya diperhatikan, dia sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah, berapa tanggungannya, punya anak berapa. Atau dia sudah menikah tapi belum punya anak, itu nanti akan menjadi pengurang bagi dia. Terus untuk yang tarifnya ini juga yang salah satu yang penting di pajak penghasilan 21, nanti untuk menghitung ada yang namanya tarif PPh pasal 17. Nah, di pasal 17 ini berubah, ada yang berubah. Jadi yang tadinya ada perubahan mulai 1 Januari, tadinya tarif lamanya penghasilan 0 sampai 50 juta, itu kena tarifnya adalah 5%. Terus penghasilan 50 juta sampai 250 juta itu 15%, 250 sampai 500 juta itu 25%, dan untuk penghasilan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Tapi mulai 1 Januari 2022 itu nanti tarif progresifnya itu berubah jadi 0 sampai 60 juta, tarifnya adalah 5%. Jadi batasnya sampai 60 juta. Kalau tadinya berapa? 50 juta. Tadinya 50 juta, sekarang jadi 60 juta. Penghasilan 60 juta sampai 250 juta, dia tarifnya adalah 15%. Dan penghasilan 250 juta sampai 500 juta, itu nanti tarifnya adalah 25%. Dan penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarifnya adalah 30%. Dan penghasilan di atas 5 miliar, itu tarifnya adalah 35%. Jadi sebelumnya, di sini batasnya cuma di atas 500 juta ya. Tapi untuk yang sekarang, penghasilannya di atas 5 miliar. Kayaknya kalau dapat uang 1 miliar sekarang gampang kok ya. Jadi kan batasnya mulai dinaikkan nih tadi. Makanya mulai kalau ada tadi yang termasuk yang PTKP. PTKP ini juga akan sering berubah tergantung dari tadi kemampuan masyarakatnya. Kalau memang tadi sudah meningkat, kok penghasilannya ternyata sudah banyak ya, yang di atas 10 juta, nanti mungkin bisa dinaikin juga ini PTKP-nya. Nah, termasuk ini tadi, kalau penghasilannya sekarang banyak ya, penghasilannya yang 2 miliar, ya nanti ini akan dinaikin juga. Nah, tuh. Jadi peraturan ini akan cepat berubah. Jadi kalau pajak itu harus sering-sering untuk update. Jadi nanti kalau penghasilannya tadi di bawah 60 juta, atau tadi batasnya sampai 60 juta ya, itu kenanya adalah 5%. Terus kalau penghasilan di atas 60, jadi kalau dia contohnya 100 juta, 100 juta nanti berarti yang 60 jutanya kena 5%, dikalinya 5%, terus berarti masih ada berapa sisanya yang belum masuk?
40 juta. 40 jutanya berarti kena berapa? 15%. Nah, nanti ini tinggal di total. Jadi nanti pajaknya kenanya berapa? Nih, jadi nanti yang 60 masuk yang 5%, yang seterusnya yang sisanya masuk ke 15. Ini yang disebut dengan pajak progresif. Jadi semakin tinggi semakin tinggi penghasilannya, maka pajaknya juga semakin tinggi. Maunya penghasilan yang tinggi atau penghasilan yang rendah? Tinggi, berarti siap untuk bayar pajak ya. Oke. Nah, terus untuk yang skema pengenaan pajak penghasilan untuk yang pasal 21. Nanti di pajak penghasilan pasal 21 ini ada yang namanya pegawai. Kan kalau orang itu kerja, gajiannya atau dibayarnya itu kan macam-macam. Ada yang setiap hari dapat gaji, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, itu nanti yang membedakan di sini perhitungannya. Jadi nanti ada pegawai ada yang tetap dan tidak tetap. Pegawai tetap dan tidak tetap. Nanti ada nanti ada pengurangnya selain PTKP, itu ada pengurangan bruto dari biaya jabatan. Kalau dia tetap, nanti pengurang bruto dikurangi dengan biaya jabatan, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Nanti penghasilan neto dikurangi PTKP yang tadi. Nah, terus nanti ada yang tidak tetap, nanti dapatnya bulanan, nanti penghasilan bruto dikurangi PTKP. Nah, terus untuk yang harian, penghasilan brutonya dikurangi dengan 150.000. Tapi apabila penghasilan brutonya tadi lebih dari 1,32 juta sampai dengan 6 juta, nanti dikurangi dengan PTKP harian. PTKP harian tadi ini, yang 54 juta dibagi dengan berapa kalau harian? 1 tahun berapa hari? 365. Berarti 360 atau 365? 365. Berarti 54 juta dibagi dengan 36. Nah, ini nanti ada penghasilan bruto yang lebih dari 6 juta, itu nanti dikurangi dengan PTKP. Nanti ada pensiunan, untuk ada yang dibayar sekaligus atau dia dibayarnya secara berkala. Nih. Lalu ada bukan pegawai, ini ada tenaga ahli, ada lainnya yang menerima penghasilan berkesinambungan dan ada lainnya yang tidak berkesinambungan. Nah, apabila tadi ada NPWP dan tidak ada NPWP. Ada yang tahu NPWP apa? Nomor pokok wajib pajak. Jadi setiap orang yang berpenghasilan sudah harus punya nomor pokok wajib pajak apabila dia sudah sampai batasnya. Kemarin sudah ya, jadi batasnya adalah 4,5 juta. Terus nih, jadi kalau dia nanti nggak ada NPWP, maka tarifnya juga akan berbeda. Itu yang harus diperhatikan juga. Ini cara perhitungannya, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ini untuk penghasilan, cara perhitungan dari pajak penghasilan pasal 21. Nanti ada gaji sebulan. Ini nanti semua pendapatan yang dia dapat, dari semua penghasilan, namanya apapun itu. Jadi kan ada yang namanya gaji pokok, ada uang makan, ada uang jalan, atau nanti uang bensin, uang perumahan, pokoknya apapun itu namanya yang dia dapatkan, nanti itu akan dijumlahkan di sini. Jadi penghasilannya ada apa aja? Gaji sebulan. Lalu ada tunjangan apa tadi? Tunjangan semua dimasukkan yang dia dapatkan. Kalau emang nggak dapat tunjangan ya udah berarti cuma gaji aja. Kalau ada tunjangan nanti semua tunjangan tadi dimasukkan, tunjangan dan honorarium, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Jadi dibayarkan oleh pemberi kerja. Penerima dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh 21, nanti itu ditotal semuanya, ya kan? Dikurangi dengan tadi biaya jabatan.
Ini yang wajib biaya jabatan yaitu 5% dikali penghasilan bruto. Tapi ada maksimalnya. Jadi, kalau ada biaya jabatan tadi dihitung ternyata dari penghasilan brutonya lebih dari 500.000, maka dia yang hanya bisa menjadi pengurang cuman 500.000 aja. Tuh, jadi nanti kalau ternyata penghasilannya lebih dihitung penghasilan brutonya dikali 5%, kok ketemunya 750. Berarti yang menjadi pengurang di biaya jabatan hanya 500.000. Tuh, kalau ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT, nah ini nanti dikurangin ini, jadi penghasilan bruto tadi dikurangi dengan pengurangnya biaya jabatan dan iuran pensiun, terus nanti ketemulah penghasilan neto. Nih, penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan tadi disetahunkan, jadi dikalikan dengan 12, karena kan ngitungnya mulai dari Januari sampai dengan Desember satu periodenya. Terus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak yang tadi. Terus jadi penghasilan kena pajak jadi penghasilan kena pajak setahun, nanti baru dihitung PPh pasal 21 yang terutang pakai tarif yang pasal 17 tadi 0 sekali 60 juta 60 0 sampai 65% dan seterusnya tadi, baru ketemu yang PPh pasal 21. Tuh, ini untuk hitungnya. Nanti kita akan bahas juga untuk perhitungannya. Nah, pengurangnya ini adalah biaya jabatan dan biaya pensiun. Jadi biaya jabatan di sini yang tadi saya bilang 5% dikali penghasilan brutonya. Jadi 5% dikali penghasilan bruto maksimal adalah 500.000 sebulan dan 6 juta dalam 1 tahun. Kalau yang biaya pensiun itu 5% dikali penghasilan bruto maksimal 200.000 per bulan atau 2,4 juta per tahun. Tuh, ini untuk yang awalnya. Jadi kita belum mulai untuk ngitung, tapi udah tahu dulu gimana caranya, ya kan? Nah, minggu depan kita akan mulai belajar menghitung. Nanti silahkan dibawa catatannya, bukunya disiapin. Kalau memang mau bawa pensil atau pulpen silahkan, tapi jangan lupa bawa kalkulator, ya. Kalkulatornya dibawa, jadi nanti kita bisa mulai menghitung. Nah, nanti silahkan mulai dibaca-baca gimana cara ngitungnya. Bagaimana sih cara ngitungnya? Apa yang harus diperhatikan? Terus tadi yang perlu dicatat tadi PTKP dan tarif yang pasal 17. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.